Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Semarang TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Harisma Melati kembali hadir menjumpai Anda dalam Kontak Dokter, solusi konsultasi kesehatan keluarga Anda. Hari ini ada yang berbeda karena dialog hari ini kita berada di ruang dokter di Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang. Nah, tentunya dengan narasumber yang berbeda pula. Siapa narasumber tersebut? Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini ada Dokter Lilia Dewianti MSI Med. Ini selaku dokter spesialis anak di Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang gitu ya, Dok. Ya. Dokter, bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Semoga para pemirsa sekalian juga selalu sehat, terutama di masa pandemi ya, Mak ya. Kita harus selalu jaga kesehatan ya para pemirsa. Oke, nah dokter, ini kita akan membahas terkait dengan seperti apa sih manfaat vaksin itu kepada masyarakat, gitu dokter. Boleh. Iya. Nah mungkin langsung saja dokter kita akan membahas terkait dengan apa sih dokter pengertian dari vaksin itu sendiri. Silakan dokter. Baik, para pemirsa sekalian, vaksin itu apa? Vaksin itu adalah agen atau kuman ya sebenarnya, kuman yang dilemahkan atau dimatikan. Kenapa kok harus dilemahkan atau dimatikan? Karena kalau tidak dilemahkan atau dimatikan masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menimbulkan penyakit yang sangat berat. Padahal tujuan vaksin adalah menimbulkan antibodi di dalam tubuh kita. Jadi tidak sedang menimbulkan penyakit tetapi menimbulkan antibodi. Itu sebabnya tidak bisa diberikan dalam bentuk kuman yang utuh. Itu sebabnya vaksin itu macam-macam, Mbak. Kalau misalnya vaksin itu ada dua ya, Mbak ya. Dokter. Ada yang hidup tapi dilemahkan. Ada yang dimatikan. Vaksin juga macam-macam tergantung penyakitnya. Sementara ini Departemen Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia membuat vaksin menjadi vaksin 5 imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari yang sudah dikenal ya banyak. Ada hepatitis B, ada polio, ada DPT, dulu ya namanya DPT, sekarang namanya tetravalen, Mbak. Tetra berarti 4, berarti di dalamnya ada 4. Wah, paket hemat ya pemirsa, paket combo namanya. DPT dan hepatitis B dijadikan satu yang sekarang. Kemudian ada lagi vaksin MR, measles, campak, dan rubella. Satu lagi ada influenza, macam-macam. Semuanya untuk anak dan dewasa. Pemberiannya pun bervariasi. Cuma kalau pada saat seperti ini, para pemirsa harus tetap ingat bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara tetap memberikan vaksin pada anak-anak kita, begitu kira-kira pemirsa. Dari beberapa jenis vaksin itu sendiri dokter, karakteristik dari masing-masing vaksin itu apa dokter kalau kami boleh tahu? Kalau karakteristiknya sih tergantung jenis ya, Mbak. Jadi kalau misalnya kuman itu para pemirsa ada kuman virus, ada bakteri, ada jamur, ada parasit, ada 4 macam kuman yang ada di dalam kehidupan kita itu. Kalau misalnya virus katakanlah, maka vaksinnya harus dalam bentuk hidup, Mbak. Karena virus itu mudah mati. Gitu. Tapi kalau dari bakteri, para pemirsa cukup dilemahkan saja. Begitu ceritanya. Contohnya seperti virus influenza itu vaksin yang diberikan harus vaksin hidup. Betul. Ini juga tentunya informasi juga bagi pemirsa seperti itu, gitu dokter. Dan masanya lebih pendek, Mbak. Jadi, misalnya influenza itu cuma 6 bulan. Harus berganti yang baru. Kita menyebutnya dengan Southern vaksin dan Eastern, artinya pada tiap 6 bulan terjadi perubahan jenis penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Kita tahu kan ada 2 musim ya, kita ya ada musim kemarau, ada musim. Nah, pada musim yang di bawah, musim dingin itu
influenzanya berbeda dengan yang pada musim panas. Itu sebabnya virus itu selalu masa ED-nya itu pendek biasanya. Jadi virus itu selalu bermutasi. Vaksin juga, yang terbuat dari virus maksudnya. Vaksin yang terbuat dari virus yang dilemahkan. Berarti kalau setelah 6 bulan sekali nanti kita juga boleh vaksin lagi dokter seperti halnya. Tergantung Mbak. Gitu. Jangan terlalu sering vaksin juga karena ada aturannya untuk memberikan vaksin. Iya. Nah, ini berarti hal-hal apa saja dokter yang perlu diperhatikan saat pemberian vaksin kepada masyarakat dokter ini? Sebagai dokter anak nih ya, kalau kita mau memberikan vaksin kepada anak-anak kita, pada para pemirsa, nomor 1 ketahuilah umur dari anak-anak kita. Kalau kita sudah tahu umurnya, kemudian kita sesuaikan dengan jadwal imunisasi anak-anak kita. Jadi tidak terlalu sering ya dokter ya, harus ada jadwalnya seperti kalau itu. Kalau terlalu sering kasihan anaknya disuntik-suntik terus. Itu pun pemerintah sudah membuat cara supaya anak-anak tidak terlalu sering disuntik dengan cara mengkombokan, menyatukan beberapa jenis vaksin supaya anak lebih nyaman untuk diberikan vaksin. Jadi misalnya contoh nih Mbak, ada bayi lahir ngek ya. Dapat apa dok? Dapat hepatitis B sama polio oral, polio tetes, 2 tetes. Terus pulang nih, dibawa pulang bayinya senang, ibunya, keluarganya senang. Nanti umur 1 bulan maaf, diberikan BCG para pemirsa. Bacil Calmette Guerin, artinya vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosis paru. Karena penyakit tuberkulosis itu masih banyak di Indonesia. Betul sekali. Kita tidak tahu di sekitar kita apakah ada penderita tuberkulosis. Mbak tahu dari mana dia ditularkan? Dari udara. Jadi sesungguhnya kalau kita mau jujur, COVID sama tuberkulosis itu lebih berbahaya tuberkulosis karena lebih lama adanya. Orang meludah, dia penderita tuberkulosis. Anak kita main-main di sekitarnya, tertularlah anak kita. Kita ada di dalam angkot. Ada orang berbatuk, tidak menutup mulut dan hidungnya, nyemburlah semuanya. Ada anak bayi sedang dipangku, tertular lagi. Itu sebabnya vaksin itu sangat penting untuk anak-anak. Nanti 2 bulan dapat apa dok? Dapat yang namanya tetravalen, DPT hepatitis B, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan 2 tetes polio oral. Umur 3 bulan sama Mbak, datang lagi, jangan lupa sering datang ya para pemirsa, ke puskesmas bisa, ke posyandu bisa, ke rumah sakit bisa, ke klinik bidan bisa, semuanya melayani. Kemudian nanti usia 6 bulan diberikan lagi vaksin influenza, kemudian diberikan IPV dan campak di usia 9 bulan. Begitu kira-kira. Baik. Jadi berarti tadi saya menarik dengan pembahasan terkait dengan vaksinasi TBC, dokter. Jadi TBC itu adalah salah satu penyakit yang bisa tertular itu lewat droplet, gitu ya, dokter ya. Tetapi dengan divaksin, diberi vaksin gitu, itu kemungkinan untuk tertular atau terjangkit itu berarti sangat kecil ya, dokter ya. Nah, ini dia nih. Para pemirsa harus mengingat bahwa vaksinasi tidak menjamin kita bebas sama sekali dari penyakit. Vaksinasi menjaminkan kepada yang diberi vaksinasi, jika terkena penyakit, maka penyakit itu tidak terlalu berat. Itu yang harus diingat. Jadi jangan heran kalau ada orang misalnya habis vaksin campak, katakanlah Mbak, atau vaksin BCG untuk pencegahan penyakit TBC nih para pemirsa. Kok umur 5 tahun anak saya sakit TBC? Itu dia. Ada sekitar 10%, range-nya berbeda di tiap-tiap vaksin, di mana tidak terjadi serokonversi atau tidak timbul antibodi sejumlah yang kita harapkan para pemirsa. Atau bisa juga kumannya terlalu banyak, atau lingkungannya tidak terlalu baik, atau gizinya tidak terlalu baik. Kita tidak menjaga anak-anak kita dengan makanan yang cukup baik, sehingga imunnya jadi turun. Itu pun bisa menyebabkan penyakit tuberkulosa.
Begitu kira-kira. Semuanya tidak harus bergantung kepada vaksin, tapi juga pola hidup ya dokter ya. Ini kalau bisa diambil ya dari makanan dan juga kebiasaan hidup kita juga dokter, seperti itu. Mbak. Dan iya. ini tadi dokter juga bilang bahwa pemberian vaksin itu ada yang tidak hanya disuntik tetapi juga ditetes, seperti itu dokter. Nah tapi kalau untuk self injection sendiri itu penyuntikan vaksin yang aman itu kira-kira seperti apa dokter? Mungkin masyarakat juga perlu tahu ini ya. dokter. Baik, ya, betul ya. sekali. Injeksi yang baik, injeksi yang berkualitas itu injeksi kalau material atau bahannya itu berkualitas. Kapan disebut berkualitas? Kalau dia tidak ED, satu gitu. Taunya dari mana? Dari belakangnya. Ada tulisannya ED. Kalau beli sarden ada tulisannya expired date. Nah, kemudian ingat juga ada perubahan warna dari vaksin tersebut. Ada penggumpalan tidak homogen. Itu juga tidak baik vaksinnya. Yang kedua, penyuntikan atau metode. Tadi material ya, sekarang metode. Jangan-jangan terlalu dalam atau terlalu tipis. Terlalu dipangkal atau terlalu dalam, itu pun juga jadi masalah. Kemudian yang lain lagi penyimpanan, tuh ada lagi ya macam-macam ya. Berarti vaksin itu harus disimpan khusus, betul para pemirsa, harus disimpan khusus di yang namanya cool box dengan suhu sekitar 4 derajat Celcius. Kita punya cara-cara untuk membuat vaksin itu tetap hidup di dalam cool box sehingga ketika dia dikeluarkan dan diberikan kepada pasien masih tetap efektif gitu. Jadi sekiranya vaksin yang bermutu selain memang harus disimpan di dalam cool box ini ya dokter ya ini. Nah ini kira-kira apalagi dokter syarat supaya vaksin itu tetap bermutu dan juga bisa menjamin kesehatan bagi warga yang nanti disuntikan vaksin itu sendiri. Untuk para pemirsa ketahui bahwa pembuatan vaksin itu sangat sulit. Bayangkan kuman kemudian dipotong-potong, dirajang, nggak bahasa Inggrisnya dirajang, diambil sedikit, dicampur untuk dilemahkan, kemudian dibiakkan, diperbanyak, setelah diperbanyak dikemas, setelah kemas di shipping, dipakai terus di shipping pakai kapal, kan membuatnya tidak selalu Indonesia ya, kalau yang di Bio Farma sih sudah langsung kirim, habis itu harus di BPOM kan dulu, kemudian harus masuk dulu ke PBF, ke pedagang besar farmasi, setelah itu masih harus lagi dibagikan ke apotek, baru sampai kepada masyarakat. Jadi cukup lama, itu sebabnya di dalam vaksin para pemirsa tetap ada zat pengawet. Karena panjangnya proses pembuatan, pembenihan, pengepakan, transportasi, penyimpanan, itu butuh waktu lama. Kita tidak bisa menghindari pemberian zat pengawet di dalamnya. Tetapi jangan khawatir para pemirsa, pengawetnya sudah dibuat seminimal mungkin. Jadi tidak menimbulkan autis seperti yang disebut-sebut di media massa. Tidak. Jadi memang sudah berdasarkan komposisi kesehatan yang pas begitu ya dokter ya. Tetapi ini menarik juga dokter, karena ini kan vaksin itu ada yang impor istilahnya gitu, mengambil dari luar negeri untuk diberikan di Indonesia yang waktunya sangat panjang, mulai dari pengiriman, kemudian distribusi ke pedagang farmasi, melalui uji lewat BPOM dan lain sebagainya begitu dokter. Nah ini tetapi ada satu yang sering dikhawatirkan oleh masyarakat gitu, terkait dengan kehalalan vaksin itu sendiri. Nah itu apakah semua bahan di dalam vaksin itu bisa terjamin halal, atau memang ada vaksin-vaksin tertentu itu yang bahannya itu memang ya belum ada yang halal seperti itu dokter. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa semuanya. Banyak ya para pemirsa yang takut khawatir kalau kita sebut saja ya bahannya mengandung babi. Begini ya para pemirsa, untuk diketahui dulu bahwa ada syarat-syarat penanaman dari kuman-kuman tadi. Kadang-kadang dia ditanam di blood agar, jadi patri agar-agar yang terbuat dari darah, dia sudah tumbuh, darah biasa, darah binatang, sapi gitu ya, tumbuh dia. Tapi ada beberapa
beberapa atau hanya satu mungkin ya, dari satu jenis vaksin yang kebetulan diteteskan yang harus ditanam di darah babi. Tetapi ingat, hanya untuk pembiakan 1 kali saja. Begitu dia sudah tumbuh, diambil dan dicuci, tahu berapa kali? Ribuan kali. Jadi paparannya itu sebenarnya hanya paparan yang sangat minimal kalau menurut saya, karena kemudian secara otomatis dia akan dicuci hingga ketemu yang hanya steril yang dibutuhkan satu macam itu, baru kemudian diteruskan pembiakan proses-prosesnya. Nah, untuk pemirsa ketahui, jenis vaksin yang ini, yang tetes ini untuk mencegah diare, ini sudah dipakai di Arab, di Brunei, ada di Malaysia, ada di negara Islam yang lain. Artinya mereka malah memberikan vaksin ini sebagai vaksin wajib untuk calon generasi penerus di negara mereka. Jadi mereka menganggap halal. MUI sendiri sudah mengeluarkan kok fatwa bahwa vaksin-vaksin yang memberi manfaat dan belum ada penggantinya daripada mudaratnya halal kok, ada loh, silahkan di download di webnya MUI ya. Jadi jangan khawatir lagi para pemirsa, vaksin itu insya Allah sudah diawasi pemerintah, sudah melewati uji klinis yang sudah teruji, diteliti secara setiap tahun kita ada laporan-laporannya. Kita juga jaga kalau ada misalnya kejadian ikutan pasca imunisasi, kita juga pantau terus, ada komitenya. Pokoknya mantap saja, harus punya keluarga yang sehat. Gitu. Baik, jadi sudah melalui proses sterilisasi yang cukup panjang. Ini bahkan mencuci saja sampai ribuan kali dokter ya. Dan tentunya pastinya MUI ketika memang tidak ada barang pengganti itu pasti halal gitu, karena banyak manfaatnya daripada mudorotnya seperti itu. Dan ini juga vaksin-vaksin ini yang masuk ke Indonesia sudah pastinya mendapatkan lisensi dari MUI gitu, selaku Majelis Ulama Indonesia. Jadi pemirsa juga jangan khawatir seperti itu ya dokter. Betul. Tapi dokter, terkait dengan pengelompokan vaksin itu sendiri, itu seperti apa dokter vaksin-vaksin di Indonesia ataupun juga yang berkembang di dunia ini dokter? Pengelompokan vaksin itu macam-macam ya pemirsa. Dari mulai jenis pemberiannya nih, ada yang disuntik, ada yang ditetes, belum ada yang dielap. Kemudian diusap belum ada. Kemudian dihembus belum ada. Jadi baru tetes sama baru diinjeksikan. Kemudian berdasarkan sumbernya, ada yang dari virus, kita tadi sudah bahas, ada yang dari bakteri, kita sudah bahas tadi. Kemudian dari umur pemberiannya, ada yang buat bayi, ada yang buat anak sekolah, ada yang buat dewasa pemirsa. Kemudian macam-macam pembagiannya ya. Jadi tergantung kita mau apa nih, kita umurnya 40 tahun, nah misalnya mau imunisasi pneumonia karena lagi masa pandemi COVID, ada imunisasinya. Begitu. Saya sering batuk pilek, saya mau imunisasi influenza atau putranya, umurnya berapa? 6 tahun, ada imunisasinya gitu pemirsa. Nah dokter, ini terkait dengan vaksin itu sendiri, ini kan sudah ada pengelompokannya, terus kemudian sudah ada pemberiannya seperti disuntik ataupun ditetes seperti itu, yang belum ada diusap ya dokter atau ditiup gitu ya dokter ya. Belum ada. Nah, ini kalau dari vaksin itu sendiri, ketika vaksin rusak itu dokter mengalami kerusakan, itu nanti vaksin itu diapakan dokter? Apakah nanti tetap diberikan dengan mungkin melalui proses sterilisasi kembali atau memang ya sudah tidak dipergunakan lagi gitu? Dibuang Mbak, selalu begitu. Kita memiliki standar dalam memberikan vaksin. Contoh, BCG hanya boleh diberikan dalam 6 jam sejak dilarutkan. Coba bayangin, susah buatnya, lama dikirimnya, mahal harganya, ya kan? Begitu sudah dicampur, harus 6 jam habis untuk 12 anak. Itu sebabnya para pemirsa jangan heran kalau lagi di rumah sakit, di klinik, di posyandu, di puskesmas, kok
nggak diberikan ya, anak saya umur 1 bulan, jatah BCG, datang harinya bukan hari pas BCG, kok nggak dilayani ya, pemerintah nggak bener? Enggak pemirsa, karena dalam satu pembuatan vaksin kecil itu yang prosesnya panjang, begitu 6 jam habis nggak habis buang. Campak sama, habis nggak habis buang. Maka kami berusaha mengumpulkan pasien pada satu hari tertentu, pada waktu tertentu, supaya tidak banyak pembuangan. Satu. Yang kedua, udah pas harinya, wow, sudah datang, neng, terus begitu dibuka, wah warnanya berubah, nggak jadi deh, nggak boleh. Kok mau dimasukin ada gumpalan-gumpalan kecil, nggak boleh. Tapi pemirsa nggak usah takut, itu sudah diajarkan kepada para tenaga medis yang akan memberikan vaksin. Mereka sudah diajari untuk melihat BATCH atau batch, nomor batchnya sudah dilihat. Sudah diajarkan melihat expirednya secara langsung. Sudah diajari melihat warnanya, gumpalannya, penyimpanannya. Alat penyuntiknya harus steril, kapas alkoholnya harus steril, semuanya sudah diatur. Oke, baik dokter. Jadi memang sudah ada proses sterilisasi yang panjang dan tidak perlu khawatir gitu, karena untuk vaksin yang sudah tidak berkualitas, misalnya sudah ada tanda-tanda perubahan warna, itu juga tidak digunakan atau disuntikkan atau diberikan ke masyarakat, langsung dibuang seperti itu. Nah, tapi dokter, ini kalau penyimpanan yang baik selain di dalam cool box ini dokter dengan suhu tertentu ini, karena masing-masing vaksin tentunya beda gitu ya dokter penyimpanannya. Nah, selain di dalam cool box itu alternatif penyimpanan yang baik untuk vaksin itu sendiri, apakah ada lagi dokter? Sebenarnya prinsip dari, nah tadi balik lagi ke yang pertama ditanyakan, vaksin itu kan ada dua, vaksin hidup dan vaksin yang dilemahkan. Vaksin hidup yang dilemahkan dan vaksin yang mati. Yang bakteri biasanya vaksin mati, yang virus biasanya hidup dilemahkan. Nah, susahnya nih, cerita susahnya. Vaksin hidup itu bentuknya apa ya, kayak puyer gitu Mbak. Oke, kecil-kecil butiran kecil-kecil. Maka dia harus disimpan di suhu yang lebih rendah daripada suhu yang bakteri yang sudah mati. Jadi berbeda memang. Jadi walaupun cool box atau disimpan di freezer begitu yang berbeda, mereka punya kotakan sendiri, Mbak. Kotakannya itu suhunya masing-masing dan kita harus selalu kontrol itu. Pihak farmasi secara otomatis akan mengontrol di tiap-tiap vaksin yang harusnya sekian derajat, ya ini, yang vaksin harusnya sekian derajat, ini sudah diatur. Nanti begitu ada pasien datang, sudah terkumpul pasien contoh BCG, butiran tadi nanti dilarutkan. Tepat pelarutannya kita hitung jam, 7.00, 13.00 harus dibuang. Begitu, kita sudah catat semuanya. Pasiennya nggak datang 12 dok, buang, kita sudah nggak bisa pakai lagi. Begitu para pemirsa, jadi tidak mudah memberikan vaksin. Maka semangatlah untuk vaksin, kami juga semangat kok untuk melayani pemirsa ya. Baik, dan tentunya juga harus datang di tanggal yang ditetapkan ya dokter ya. Apalagi masa pandemi Mbak. Iya betul sekali nih dokter. Betul, masa pandemi. Banyak juga masyarakat yang takut dokter untuk vaksin, datang ke rumah sakit, kemudian nanti juga mungkin di rumah sakit berdesak-desakan bertemu dengan banyak orang, ini takutnya ketularan COVID gitu dokter. Makanya aduh, daripada nanti vaksin ini ditunda dulu daripada nanti tertular COVID gitu loh dokter. Dibalik sekarang Mbak, kalau kita terlambat vaksin, anak-anak kita terlambat divaksin masa pandemi COVID, ya kan? Kemudian kita telat, anaknya sakit duluan, masanya lagi begini, waduh, jadi nanti berabe kalau sakit. Jangan ya. Karena vaksin itu juga memperbarui kekebalan tubuh gitu, menambah ya, kekebalan tubuh. Coba sekarang kita sedang sibuk sekali semuanya dengan masa pandemi COVID. Kemudian kita lupa vaksin BCG, kita lupa vaksin DPT, kita menunda vaksin campak, kita menunda vaksin polio. Ketika masa pandemi ini berakhir, para pemirsa sekalian, akan terjadi gelombang wabah baru yang sudah diprediksi WHO. Jika kita tidak merubah pola kita yang sekarang, paradigma kita harus segera dirubah. Jangan menunda pemberian vaksin, Mbak. Betul sekali, Dok. Karena anak-anak kita itu butuh menimbulkan antibodi. Benar masa pandemi,
benar. Tapi anak-anak perlu diberi pagar, perlu diberi tentara badannya, sehingga ketika masa pandemi ini berlalu, insya Allah kita segera menghadapi masa baru, anak-anak kita sudah punya antibodi. Kalau nanti masa pandemi berlalu, anak-anak tidak memiliki antibodi terhadap penyakit tertentu, maka timbul wabah baru. Nah, untuk bila mendalik ya, ada wabah difteri, ada wabah pertusis, ada wabah polio, karena sudah terjadi di beberapa negara di Afrika. Nah, itu yang harus dicatat oleh pemirsa. Jangan menunda imunisasi walaupun di masa pandemi. Gitu. Oke dokter, kan pastinya nanti juga rumah sakit sudah menjamin keamanan dan juga standarisasi tadi dari pasien. Masuk ke sini juga dijaga kan, harus dicek suhu, lalu kemudian memakai cuci tangan, pakai masker. Ini kami pakai face shield ya pemirsa ini ya, juga jaga jarak, ini juga barengan. Salah satu ya dokter ya, ini betul. Pesan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 seperti itu. Nah oke dokter, mungkin dokter bisa menjelaskan tujuan dan juga skema pemberian vaksin ini seperti apa dokter bagi masyarakat. Oke, para pemirsa, kita punya, kalau di bagian kami ada yang namanya jadwal imunisasi anak usia 0 sampai 18 tahun. Bisa di-download kok. Sekarang kan lagi banyak ya, bisa dilihat bahwa jenis-jenis vaksin itu akan disesuaikan dengan umur pemirsa. Jadi misalnya umurnya berapa? 0 bulan hepatitis B sama polio. Umur setahun, lihat di sini umur setahun berarti dia dapatnya campak. Begitu pemirsa, mudah sekali ya. Dok telat, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak. Segera hubungi tenaga kesehatan, layanan kesehatan yang terdekat, yang di dekat para pemirsa. Tanyakan, saya terlambat 1 bulan karena takut COVID. Nah misalnya gitu, itu wajar saya kira. Tapi tetaplah memberikan imunisasi. Kami akan membantu kok pemirsa, misalnya ragu-ragu sudah terlambat, ini perlu apa tidak, yang mana yang harus diteruskan, yang mana yang sudah mungkin tidak diperlukan lagi, begitu. Ya. Baik. Jangan takut ke rumah sakit pemirsa, jangan takut ke layanan kesehatan. Kami sudah jaga protokol kesehatan semaksimal mungkin untuk pemirsa sekalian. Oke, berarti kalau pemberian vaksin itu tidak hanya untuk anak-anak 0 sampai 18 tahun juga dokter, tapi untuk orang dewasa pun juga ada ya dokter ya. Oke, baik. Nah mungkin ini terakhir dokter, ini yang paling banyak ditanyakan gitu terkait dengan bulan imunisasi anak sekolah. Ini kan biasanya kan tenaga kesehatan datang ke sekolah dokter untuk memberikan vaksinasi kepada anak-anak. Lalu kemudian adanya pandemi ini kan sekolah juga libur gitu dokter. Nah ini terus bagaimana dokter skema pemberian vaksin kepada anak-anak memasuki bulan imunisasi anak sekolah ini dokter? Para pemirsa yang memiliki putra-putri yang saat ini sekolah di rumah ya saat ini ya, nah sedang daring, bagaimana dengan program imunisasinya? Biasanya pihak sekolah akan menghubungi keluarga ya, orang tua untuk hadir pada hari H jam sekian di sekolah, dan biasanya dibatasi jumlahnya Mbak. Jadi kami akan mengadakan Dinkes ya, terutama Dinkes dan Puskesmas setempat akan membatasi jumlah yang diimunisasi hari itu dalam beberapa periode. Misalnya hari ini 1 kelas misalnya, nanti besok lagi 1 kelas misalnya gitu. Jadi tidak boleh, memang kami sudah diberitahu bahwa kami tidak boleh mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Kami akan atur jumlahnya tidak banyak, kemudian kami atur jaga jarak juga, cuci, pakai masker standar semuanya dipakai, kemudian tetap dilakukan di sekolah masing-masing. Bisa menghubungi sekolah masing-masing ya Bapak Ibu ya, kalau ada putra-putri yang mungkin usianya usia 10 tahun sampai 12 tahun, 6, 10, 12 yang belum mendapatkan imunisasi, bisa ditanyakan ke sekolah masing-masing. Jika sekolah tidak mengadakan, saran saya tetap datang secara mandiri ke puskesmas, ke posyandu, ke rumah sakit, ke klinik, kemanapun. Oke,
Oke, baik. Iya. Jadi semuanya tetap harus vaksin, tidak ada alasan pandemi kemudian tidak melakukan vaksin seperti itu. Malah harus tambah semangat, Mbak. Oke, betul sekali dokter, untuk menjaga dan juga menambah kekebalan tubuh ya dokter. Itu dia. Oke, baik dokter. Nah, satu lagi mungkin pesan-pesan bagi masyarakat di rumah supaya tetap semangat dan juga tidak takut untuk vaksinasi diri. Silahkan dokter. Oke, pemirsa yang berbahagia, saya mengingatkan sekali lagi, vaksin itu penting sekali, sangat penting. Kenapa? Tanpa vaksin daya tahan tubuh kita mungkin tidak cukup. Ketika penyakit datang, kita harus badan kita melawan penyakit itu. Dari mana kalau tidak divaksin? Oke, lakukan vaksinasi. Umur berapa? Tanya pada pelayan kesehatan. Oke, masa pandemi jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Yakini bahwa kami, para petugas kesehatan, layanan kesehatan, sudah melaksanakan semua sesuai anjuran pemerintah. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Ya, baik, gitu ya. Jadi meskipun sudah vaksin, tetap kita juga harus menjaga pola hidup kita gitu supaya tidak percuma seperti itu ya dokter. Ya, oke dokter, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga dokter sehat selalu dan juga lancar dalam segala urusan maupun pekerjaannya seperti itu. Terima kasih Mbak. Iya, semangat selalu dokter. Nah pemirsa, itulah tadi dialog kami bersama dengan Dokter Lilia membahas terkait dengan vaksin. Jadi pemirsa sudah paham semua terkait dengan vaksin ini seperti apa, lalu jangan takut untuk vaksinasi diri, utamanya sekarang saat pandemi COVID-19 seperti itu. Karena vaksin ini bukan untuk membahayakan diri kita, tetapi justru malah menimbulkan kekebalan tubuh bagi diri kita sendiri. Betul sekali, seperti Mbak. Itu. Iya. Baik, pemirsa, itulah tadi dialog bersama dengan Dokter Lilia. Saya Harisma Melati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.